Bocoran motor MotoGP 2027, Yamaha dan Ducati mulai tes rahasia mesin 850 cm3. Era baru MotoGP dimulai lebih cepat di balik pintu tertutup. Tanpa raungan bising publik, Yamaha, Ducati, hingga Honda resmi memulai perang dingin teknologi demi menjinakkan mesin prototipe 850 cm3 dan ban anyar Pirelli untuk musim 2027. Dari aspal panas Jerez hingga Mugello, masa depan balap motor paling bergengsi di dunia ini kini dipertaruhkan. Persaingan menyiapkan motor prototipe MotoGP 2027 kian membara. Berakhirnya jeda musim panas dimanfaatkan para pabrikan untuk menggelar sesi uji coba penting di sirkuit Jerez dan Mugello. Pada Selasa dan Rabu pekan ini, Yamaha memboyong seluruh tim penguji motor 850 cm3 mereka ke Jerez, Spanyol. Dua pembalap penguji, Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso, turun langsung ke lintasan untuk menggenjot pengembangan Isar M1 versi 2027. Mesin baru berkapasitas 850 cm3 tersebut dirancang khusus untuk menyesuaikan regulasi teknis anyar. Musim baru mendatang bakal memangkas komponen aerodinamis secara signifikan, menghapus ride height device, serta memberlakukan peralihan wajib pemasok ban dari Michelin ke Pirelli. Yamaha kini telah mengalihkan fokus penuh pada prototipe 2027. Mesin generasi terbaru ini dijadwalkan bakal dijajal langsung oleh Jorge Martin dan Ai Ogura pada uji coba pramusim resmi di Valencia, tanggal 1 Desember mendatang. Sesi pengujian di Valencia itu diprediksi menjadi panggung perdana bagi para pembalap reguler untuk merasakan performa motor 2027 dan ban Pirelli bersama tim baru mereka, kecuali jika ada perubahan mendadak dalam arah pengembangan motor. Meski Yamaha menikmati hak istimewa status konsesi D, yang memberi mereka kebebasan melakukan tes privat independen, pabrikan asal Jepang ini tetap membuka diri untuk bergabung dalam uji coba bersama pabrikan lain. Usai merampungkan agenda di Jerez, Yamaha dijadwalkan bergabung dengan Ducati, KTM, Aprilia, dan Honda untuk menggelar tes bersama di sirkuit Mugello pada 5–6 Agustus mendatang. Uji coba 2 hari tersebut bertepatan dengan akhir pekan GP Inggris di Silverstone, yang menegaskan betapa padatnya jadwal pengembangan mesin pabrikan musim ini. Tak berhenti di situ, pada akhir bulan nanti, Yamaha dan Ducati juga telah mengagendakan tes bersama di sirkuit Misano pada 28–29 Agustus, tepat sebelum bergulirnya GP Aragon. Intensitas pengujian yang tinggi ini mempertegas ketatnya persaingan teknologi antar pabrikan demi menyambut era baru MotoGP. Di tengah gejolak perombakan regulasi dan transisi pemasok ban, kesiapan teknis menjadi kunci utama. Aksi Fernandez dan Dovizioso di Jerez menjadi cikal bakal lahirnya mesin generasi baru Yamaha. Sementara itu, Honda, Ducati, KTM, dan Aprilia kini bersiap menghadapi fase pengembangan krusial di Mugello dan Misano. Musim MotoGP 2027 pun dipastikan membawa perubahan peta kekuatan yang signifikan. Kini, fokus publik tertuju pada satu hal, mampukah motor-motor generasi terbaru ini siap tempur tepat pada waktunya. Marc Marquez sukses membuat jagat otomotif gempar melalui pengakuan jujurnya yang sangat mengejutkan. Alih-alih memuji Ducati Desmosedici yang saat ini mendominasi grid MotoGP, pembalap berjuluk The Baby Alien ini justru belak-belakan menyebut bahwa motor terbaik yang paling ia nikmati sepanjang kariernya adalah Honda RC213V era tahun 2014 sampai tahun 2016. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan panas, mengingat saat ini ia sedang membela tim pabrikan Ducati yang dikenal sebagai motor paling superior di lintasan. Marquez menegaskan bahwa penilaian ini sama sekali tidak didasari oleh sentimen personal terhadap kedua pabrikan, melainkan murni karena karakter teknis kendaraan. Pada periode emasnya bersama Honda dahulu, teknologi motor belum dijajah oleh perangkat aerodinamika yang rumit. Hal tersebut memberikan kebebasan mutlak bagi pembalap untuk memegang kendali penuh, memeras potensi mesin hingga batas maksimal, dan menciptakan keajaiban di atas sirkuit tanpa banyak campur tangan komputer. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan era MotoGP modern yang kini dikritik tajam oleh Marquez karena terasa seperti mengendarai robot. Paksaan paket aero dan gaya tekan ke bawah yang terlalu masif membuat motor menjadi sangat kaku.
Alih-alih pembalap yang mendikte kendaraan, teknologi modern ini justru memaksa pembalap untuk tunduk pada kemauan motor. Jika ada pembalap yang nekat melawan jalur aerodinamika yang sudah dirancang, mereka justru akan kehilangan kecepatan di lintasan. Dampak paling fatal dari evolusi teknologi ini adalah hilangnya sensasi balapan asli dan adu mekanik murni antar pembalap. Tingginya tekanan pada ban depan membuat pembalap mustahil melakukan aksi penyelamatan dramatis khas Marquez saat kehilangan traksi roda. Meskipun motor modern saat ini diakui sangat nyaman dan melaju sangat cepat, bagi Marquez, romansa balapan di mana bakat murni pembalap bisa membuat perbedaan besar kini telah sirna ditelan kecanggihan teknologi. Alex Marquez ungkap rahasia sengitnya perebutan gelar MotoGP 2026. Adik Marc Marquez, Alex Marquez, meyakini bahwa perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 akan semakin ketat. Alasannya, para pemimpin klasemen saat ini banyak melakukan blunder yang membuat pesaing di bawahnya mampu mengejar ketertinggalan. Persaingan ini melibatkan 5 pembalap di klasemen teratas dengan jarak 24 poin saja sebelum mengaspal lagi di Silverstone nanti. Catatan tersebut menjadi jarak poin paling rapat antara 5 besar klasemen setelah 11 seri sejak era MotoGP dimulai pada 2002. Jika dalam 3 musim terakhir persaingan didominasi Ducati, kebangkitan Aprilia membuat perebutan gelar semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara, diikuti Ai Ogura di posisi kedua. Marc Marquez menjadi wakil Ducati terbaik di peringkat ketiga, disusul Marco Bezzecchi di urutan keempat dan Fabio Di Giannantonio di posisi kelima. Meski demikian, Alex Marquez menilai sengitnya perebutan gelar tidak semata-mata karena Aprilia kini mampu menandingi Ducati. Menurutnya, inkonsistensi para pembalap papan atas menjadi faktor yang jauh lebih menentukan. Tak ada yang benar-benar konsisten. Bezzecchi, misalnya, beberapa kali melakukan kesalahan sepanjang Juni setelah tampil impresif pada awal musim. Jorge Martin juga mengalami 5 kecelakaan selama akhir pekan MotoGP Barcelona dan kembali kehilangan peluang meraih poin besar di GP Hungaria. Sementara itu, juara bertahan Marc Marquez terjatuh saat memimpin GP Spanyol meski memulai balapan dari pole position. Saya rasa tidak ada yang benar-benar mampu tampil konsisten. Tidak ada yang mampu tampil kompetitif sepanjang akhir pekan, kata Alex Marquez seperti dilansir dari Motorsport pada Kamis, tanggal 30 Juli tahun 2026. Alex juga mengatakan kondisi ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Tampaknya tahun ini sedikit lebih terbuka karena orang-orang melakukan lebih banyak kesalahan dibandingkan tahun lalu, dibandingkan beberapa tahun yang lalu, juga dibandingkan tahun 2024 dan 2023. Jadi, semuanya cukup terbuka, ujar Alex. Momen ini menjadi daya tarik tersendiri tentunya bagi para penggemar MotoGP. Ini cukup menarik dan lebih baik bagi para penggemar. Tapi tidak ada yang tampil konsisten. Saya rasa satu-satunya yang menunjukkan konsistensi di awal musim adalah Marco. Sayangnya, dia cedera dan tidak beruntung di balapan-balapan terakhir ini, tambahnya. Alex Marquez juga memprediksi siapa yang akan bertahan konsisten sampai akhir seri musim ini. Namun, akan menarik untuk melihat setelah jeda musim panas, pembalap mana yang mampu mempertahankan konsistensi tersebut, itu akan membuahkan hasil. Ogura memiliki banyak peluang untuk mempertahankan konsistensi itu, begitu juga Marc, tuturi Alex Marquez. Di sisi lain, Jorge Martin masih memegang tahta paling atas dan tidak banyak masalah dalam waktu dekat ini. Namun, Martin masih memimpin. Dia tidak banyak membuat keributan, tetapi dia ada di sana. Jadi, akan sangat menarik hingga akhir, tutupnya. Ia juga sempat bercanda terkait favorit juaranya tahun ini. Tentu saja, bukan saya, canda Alex.